Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauzia. Saya dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran perusahaan. Penganggaran sendiri itu artinya proses penyusunan anggaran yang dimulai dari pembuatan panitia, mengumpulkan data, mengklasifikasi data, pengajuan rencana, kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Anggaran yaitu rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan operasional tahunan itu seperti manajer divisi harus menganalisa lingkungan umum dan lingkungan industri. Divisi pemasaran harus menyiapkan ramalan penjualan untuk tiap-tiap produk. Yang ketiga, divisi pabrik menyiapkan estimasi biaya untuk fasilitas baru pabrik dan program-program modernisasi pabrik. Yang keempat, para analisa keuangan mengevaluasi usulan pengeluaran modal, rencana-rencana biaya operasi tiap divisi, dan menyajikan usulan sumber dan penggunaan data. Yang kelima itu untuk rencana 5 tahunan harus dibuat oleh divisi perencanaan, dikoreksi oleh manajer divisi, dan rencana ini belum merupakan rencana final. Yang keenam, rencana 5 tahunan itu kemudian diserahkan kepada ketua komisi perencanaan dan seterusnya diajukan kepada relawan direktur untuk diminta persetujuan. Nah, ada tujuan anggaran sendiri, yaitu tujuan penganggaran yang pertama, memaksa manajer membuat rencana kerja. Yang kedua, tolak ukur mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinat antar manajer. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Nah, hubungan anggaran dengan manajemen sendiri itu ada planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Semua itu mempunyai feedback. Terus ada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran itu yang pertama berdasarkan waktu, anggaran jangka pendek, dan anggaran jangka panjang. Yang kedua berdasarkan ruang lingkup, itu seperti anggaran parsial, anggaran komprehensif atau mass rate budget. Yang ketiga berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran statis dan anggaran fleksibel. Terus untuk selanjutnya ada horn grant atau anggaran operasional. Anggaran operasional ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran harga pokok penjualan, anggaran biaya penjualan, anggaran biaya administrasi, dan anggaran perhitungan laba rugi. Kalau anggaran keuangan itu ada anggaran barang modal, anggaran kas, anggaran neraca, anggaran sumber, dan kegunaan dana. Keuangan versus kelemahan anggaran. Itu kalau keunggulannya anggaran itu yang pertama sebagai bahan acuan untuk membuat program kerja di tahun berikutnya. Yang kedua sebagai alat pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan keuangan. Yang ketiga sebagai sarana koordinasi, sebagai sumber rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif semua kepala seksi di semua level manajemen. Yang kelima sebagai dasar untuk mengetahui bahwa wewenang dan tanggung jawab semua level manajer sama. Kelemahannya itu yang pertama prediktif, yang kedua perubahan kondisi eksternal seperti politik sosial, ekonomi, biasanya tidak terjangkau dalam pemikiran pembuatan anggaran. Yang ketiga sering terjadi konflik kepentingan. Yang keempat membuat anggaran berpikir subjektif. Yang kelima anggaran pada umumnya idealistik sehingga sulit dicapai dan dapat mengakibatkan para pelaksana menjadi frustasi. Untuk selanjutnya ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produksi perusahaan. Kalau anggaran ini sering disebut sebagai anggaran kunci karena sering digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran lainnya. Adapun juga komponen-komponen pokok dalam penyusutan anggaran penjualan seperti
penyusunan tujuan perusahaan, penyusunan strategi perusahaan, penyusunan forecast penjualan, terus penyusunan anggaran penjualan, juga ada anggaran promosi dan advertensi, anggaran biaya-biaya penjualan, rencana pemasaran. Faktor pertimbangan dalam penyusunan anggaran penjualan, yang pertama ada karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan seperti luas pasar berdasarkan lokal, regional, nasional. Terus juga ada keadaan persaingan seperti monopoli atau persaingan bebas. Terus ada kemampuan pasar untuk menyerap barang. Terus ada keadaan atau sifat konsumen seperti akhir atau konsumen industri. Yang kedua ada kemampuan finansial seperti kemampuan membiayai riset pasar yang dilakukan. Yang kedua kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan. Yang ketiga seperti kemampuan membeli bahan mentah. Selanjutnya ada pertimbangan kondisi personalia, itu seperti jumlah tenaga kerja cukup, kurang, atau berlebihan. Yang kedua ada apakah tenaga kerja yang tersedia mampu melaksanakan tugasnya. Yang keempat ada pertimbangan waktu, berapa lama periode untuk membuat suatu proyeksi atau forecast penjualan. Nah, terus juga ada berdasarkannya juga, seperti berdasarkan wilayah pemasaran, berdasarkan kelompok konsumen, berdasarkan jenis produk, berdasarkan kelompok wiraniaga, berdasarkan waktu terjadi penjualan, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya ada anggaran produksi. Anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Anggaran ini harus dibuat setelah anggaran penjualan disusun karena perusahaan harus menentukan jumlah barang jadi yang diproduksi dalam rangka mendukung target penjualan yang ada di anggaran penjualan. Nah, ada data yang diperlukan untuk menyusun anggaran tersebut. Yang pertama itu ada estimasi jumlah unit barang jadi yang akan dijual pada periode mendatang, seperti jumlah unit barang jadi yang akan terjual dapat diperoleh dari anggaran penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, estimasi jumlah persediaan barang jadi pada akhir periode anggaran. Pada umumnya, perusahaan memproduksi barang jadi lebih banyak yang diperkirakan dapat dijual. Hal ini dilakukan karena perusahaan ingin menghindari terjadinya kondisi stock out, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak memiliki persediaan barang ketika perusahaan memperoleh order pembelian dari pelanggan. Yang ketiga, ada estimasi jumlah persediaan barang jadi di awal periode anggaran, estimasi persediaan barang jadi yang tersisa dari periode sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada anggaran biaya produksi. Untuk selanjutnya ada anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Anggaran bahan baku yang pertama itu adalah kegiatan utama perusahaan manufaktur, mengubah bahan baku yang diperoleh menjadi barang jadi. Setelah menentukan jumlah produksi barang jadi, perusahaan harus menghitung jumlah sekaligus biaya bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi. Anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada dasarnya terdiri dari 2 jenis, yaitu anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam periode anggaran tersebut. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. Anggaran pemakaian bahan baku itu anggaran pemakaian bahan baku menyajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Informasi tentang barang jadi yang akan diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksi.
Sementara itu, jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh oleh perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Nah, selanjutnya juga standar tersebut menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu barang jadi.